Baiklah, kita mulai saja ya, karena waktunya juga sudah jam 8 lewat 1 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita wajib setiap saat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena setiap saat kita masih menikmati nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi untuk itu kita harus senantiasa selalu bersyukur ya terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga masih bisa bertemu dalam pembelajaran live teaching. Ya, Bapak selalu doakan mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat semuanya. Nah, seperti biasanya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita tundukkan kepala, mari kita berdoa agar pembelajaran pada kali ini bisa kalian terima dan bermanfaat. Untuk itu doa kita mulai. Baik, doa selesai. Anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini ya kita masih melanjutkan materi kita tentang gerak peluru. Ini Bapak lanjutkan untuk beberapa contoh soal karena kesempatan yang kemarin itu hanya bisa kita selesaikan satu soal. Jadi ini untuk pemantapan lagi karena hari ini ada jadwal ulangan harian ya. Jadi mudah-mudahan setelah belajar untuk pemantapan materi gerak peluru, mudah-mudahan nanti soal-soal di ulangan hariannya bisa diselesaikan dengan baik. Bapak ulang sedikit karena kemarin ternyata ada beberapa teman-teman kalian yang ketika mengerjakan kuis di pertemuan kemarin di hari Rabu itu ada konsep yang agak miss ya, Bapak anggap agak miss. Jadi Bapak akan kuatkan lagi pemahaman di gerak peluru ini. Mudah-mudahan ini kesempatan terakhir kita membahas tentang gerak peluru, kalian bisa lebih mantap ya untuk memahaminya. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan indikator pembelajaran ini masih sama seperti yang kemarin. Indikatornya adalah kalian mampu menyelesaikan masalah menggunakan persamaan waktu di titik puncak, kemudian mampu menyelesaikan masalah menggunakan persamaan jarak di titik puncak, kemudian mampu menyelesaikan masalah menggunakan persamaan tinggi di titik puncak, dan yang terakhir adalah mampu menyelesaikan masalah menggunakan persamaan waktu dan jarak di titik terjauh. Gitu ya. Jadi ada titik puncak, ada titik terjauh. Concern kita di situ. Nah, ini definisi gerak peluru, mudah-mudahan kalian ingat ya, definisinya gerak peluru itu perpaduan antara GLB dan GLBB. Pokoknya ada GLB di sumbu X, ada GLBB di sumbu Y. Itulah untuk gerak peluru ya definisinya. Ingat itu nak. Jadi kalau dia nilai POX-nya itu V0 cos alpha, sedangkan VOY-nya yang vertikal ini itu adalah nilainya V0 sin alpha. Selanjutnya, ini yang kemarin, ini kecepatan di sembarang titik, maksudnya kalau ditanya berapakah kecepatan di titik ini misalkan, atau di titik sini nanti, atau di titik sini, atau di titik sini, selain di titik puncak ya, jadi di titik manapun ya, maka kalau mau mencari nilai Vx-nya itu masih sama, nilai Vx itu selalu sama, dimanapun berada, termasuk di titik puncak, ya, termasuk di titik puncak, Vx-nya itu V0 cos alpha nilainya, sedangkan Vy-nya itu adalah V0 sin alpha dikurang GT.
Ya, T-nya inilah tergantung nanti diminta di mana, pada waktu berapa detik. Gitu. Jadi yang berubah itu T-nya nanti, dimasukkan nilai T-nya. Nah, itu untuk V-nya. Sedangkan kalau mau mencari nilai besar V-nya, karena ini nampak ini adalah siku-siku, maka kalau ditarik garis V di sini, ini adalah sisi miringnya, maka kan nampak ini sisi miringnya. Maka mencari V pakai aturan Pitagoras. Maka nilai Vx kuadrat ini akar dari Px kuadrat ditambah Py kuadrat. Gitu. Maka kalau kalian mau mencari kecepatan di titik ini, ya pakai persamaan ini. Nanti kalau mau mencari kecepatan di titik yang lain, pakai ini juga, gitu. Nah, dikecualikan kalau untuk di titik puncak, ya. Nanti Bapak kuatkan lagi untuk di titik puncak, karena kemarin ada soal kuisnya yang di titik puncak itu beberapa teman kalian itu ada yang salah menjawab, ya. Nah, ini posisi. Kalau posisi berarti namanya posisi karena ini geraknya adalah gerak dua dimensi, maka kalian harus cari berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya, gitu. Maka kalau untuk menghitung nilai X-nya, tetap pakai persamaan V0 cos alfa dikali T, ya, tetap. Karena ini kan GLB, ya, GLB itu kalau GLB mencari jarak kan V dikali T, ya, kecepatan dikali waktu. Nah, jadi kalau di gerak peluru, V-nya itu adalah Vx, diuraikan dia. Nilainya adalah V0 cos alfa dikali T. Kalau mau mencari Y-nya, besar Y-nya, atau tingginya ini ya, nah, ini pakai persamaan V0 sin alfa kali T dikurang setengah GT kuadrat. Ini GLBB sebenarnya rumus yang di GLBB yang biasa kita sudah pelajari sebelumnya, H, mencari H. H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Gitu. Cuman P0-nya itu diuraikan jadi nilainya V0 sin alfa. Gitu. Itu posisi. Nah, ini kira-kira lintasan dari gerak parabolanya. Nah, ini coba benar-benar kalian pahami ya. Jadi lihat ini. Kalau di titik mula-mula ini kan ada nilai Vox, ada Poy ya. Kemudian kalau di titik sini, tengok ini, nilai Vox-nya panjangnya ini nggak berubah, nah. Tengok di gambar nih. Jadi artinya di setiap titik, tengok ini, panjangnya atau besarnya ini tetap sama. POX nilainya semua sama, POX semua nih, panjangnya sama. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik nih, untuk POY, POY ini kan panjang ini pertamanya. Sampai titik sini panjangnya berkurang. Sampai titik sini nanti berkurang lagi nih. Sampai di titik puncak jadi 0. Karena kalau nggak 0 nggak jatuh-jatuh tuh bendanya. Jadi kecepatan di titik puncak PY-nya 0. Tapi POX-nya itu tetap ada. Maka kemarin di kuis kebanyakan ngejawab berapakah yang ditanya kecepatan di puncak. Banyak yang ngejawab 0. 0 untuk PY-nya. Tapi POX-nya tetap ada nilainya. Maka mencari kecepatan di titik puncak, ya persamaannya POX sama dengan V0 cos alfa, gitu. Jadi berapa nilai alfanya, berapa kecepatan mula-mulanya, udah kalikan, dapat kecepatan di sini. Itu kecepatannya di titik puncak. Jadi kecepatannya enggak 0. Yang 0 itu PY-nya, PX-nya ada nilainya, gitu. Maka semalam itu yang banyak dijawab salah ya untuk kuis yang kemarin. Sampai sini, tengok nih, POX-nya kan tetap sama panjangnya. Sampai sini, PY-nya kurang lagi. Bertambah ya, bukan berkurang. Sini kan udah habis nih. Bertambah lagi. Nah, sampai sini bertambah lagi kecepatannya. Nah, ini sampai bawah.
Jadi di jarak maksimum ini ada nilai VOX-nya, ada nilai VOY-nya. Gitu ya. Terus ini persamaan yang tadi juga nih. Px nilainya fenol cos alfa, Py nilainya fenol sin alfa dikurang GT. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya untuk ini? Nah, paham ya? Untuk maksud dari ini, gambar ini. Oke, sekarang, nah ini yang di titik puncaknya. Lihat, yang di titik puncak tadi kan udah Bapak sampaikan, nilai VY-nya 0 ya. PX-nya ada ya, PX-nya itu tetap P0 cos alfa. Nah, karena PY-nya 0, maka ya kalau kita masukkan ke persamaan ini, VY sama dengan V0 sin alfa dikurang GT, ini 0 nilainya, maka dapatlah nilai T-nya adalah V0 sin alfa per G. Inilah rumus untuk mencari waktu ketika bendanya mencapai titik puncak. Gitu. Nah, kalau mau mencari tingginya gimana? Mencari tinggi di titik puncaknya ini atau tinggi maksimum kita bilang. Maka ini kan ada persamaan di GLBB di gerak peluru yang V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Karena dia di titik maksimum atau titik puncak, maka T-nya masukkan persamaan yang tadi. T di titik puncak tadi kan sin V0 sin alfa per G ya. Maka kalau dimasukkan nilai T-nya, disubstitusikan ke persamaan ini, maka dapatlah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Gitu. Ini sebenarnya nggak perlu kalian hafalin ya. Kalau konsep ini di rumus GLBB-nya ingat, itu bisa diturunkan semua rumusnya. Gitu. Dapat juga nanti ini. Gitu. Ini tinggi maksimum. Nah, gimana kalau titik terjauh? Nah, kalau titik terjauh, nah ini ada yang unik di gerak peluru ini ya. Jadi kalau waktu dari sini sampai sini itu sama dengan dari sini sampai sini, gitu. Maka kalau menghitung waktu dari sini sampai sini, yang titik terjauhnya, maka kan 2 kali waktu dari sini sampai sini. Nah, 2 kalinya. Tadi kan mencari waktunya V0 sin alfa per G. Jadi 2 kalinya kalau mau menghitung waktu di jarak terjauhnya, jangkauan terjauh. Gitu. Kemudian kalau nilai T-nya ini disubstitusikan ke persamaan ini, jadi T-nya nanti digantikan nilai ini, maka dapatlah X-nya itu adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah ini nggak Bapak jelasin lagi, karena kemarin kan sudah Bapak jelaskan ya, untuk penurunannya. Jadi, nah ini kalau mau mencari koordinat di titik tertinggi, ya tadi mencari Y max kan tadi, atau Y di titik tertinggi, itu kan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Sedangkan kalau mau mencari X sampai sini tadi, yang slide sebelumnya, itu kan V0 kuadrat sin 2 alfa per G ya, sampai sini. Tapi kalau separuhnya, berarti ya dibagi 2, makanya per 2G. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak untuk gerak peluru? Rumus-rumusnya. Ini yang terakhir ini Bapak jelasin. Nanti mungkin setelah selesai materinya baru Bapak ulang lagi nanti sekali lagi untuk menjelang ujian semester ganjil. Gimana? Ada yang mau ditanya? Pas? Oke, kita lanjut ya. Materi contoh soalnya ya.
Jadi ini contoh soal 1 kemarin kita udah kerjakan. Nah, sekarang contoh yang kedua. Sebuah benda dilempar dengan sudut 30 derajat ya. Dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Yang ditanya adalah yang pertama koordinatnya. Koordinat setelah 1 detik. Berarti kalau koordinat berarti yang ditanya adalah berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya gitu ya. Jadi untuk yang A itu yang ditanya berapa nilai X, berapa nilai Y. Nah, namanya koordinat. Berarti X, Y pada saat T-nya itu adalah 1 sekon. Gitu. Bisa nih kira-kira nak? Bisa, Sir. Bisa ya. Yuk kita sama-sama kerjakan. Ini V0-nya katanya 20 ya. Sedangkan sudutnya itu 30 derajat. Oke. Berarti kalau koordinat pertama kita uraikan dulu ya. Berapa Vx-nya? Gitu ya. Kalau koordinat kan yang ditanya berapa nilai X-nya, berapa nilai Y-nya pada saat T-nya 1 sekon, gitu ya. Nah, kalau mau mencari X-nya, nah, kalau X berarti kan Vx dikali T ya, atau Vox dikali T ya. Maka Vx itu kan nilainya V0 cos alfa dikali T gitu. Jadi V0-nya berapa? 20. Nah, 20 baru cos 30 derajat dikali T. Nah, berarti 20 cos 30 berapa, Nak? Setengah, Sir. 2 akar 3, Sir. Setengah akar? Akar 3. Setengah akar 3. 3 ya. Iya, setengah akar 3. Dikali 1, berarti ini nilainya adalah 10 akar 3. Meter ya satuannya. Nah, dapat nih ya untuk nilai X-nya. Gimana nilai Y-nya? Nilai Y-nya pakai persamaan yang tadi. POY dikali T, ya kan? Dikurang setengah GT kuadrat. Nah, ini kan mau mencari Y-nya ya. POY itu kan V0 sin alfa dikali T, ya kan? POY itu kan V0 sin alfa. Dikurang setengah GT kuadrat. Nah, masukkanlah nilainya. V0-nya 20, ini sin 30 derajat, dikali T-nya katanya 1, dikurang setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. 20 sin 30 berapa, Nak? Setengah, Sir. Setengah ya. Oke, setengah kali 1 tetap setengah dikurang 5 ya. Berarti jawabannya 10 kurang 5. 5. 5, Sir. Nah, ya. Ya. Gimana? Bisa untuk yang A? Bisa, Sir. Bisa ya. Oke. Baik, sekarang yang B. Taruh sini. Yang ditanya adalah tinggi maksimum. Berarti Bapak buat di sini simbolnya YH lah. Nah, tinggi maksimumnya. Tadi tinggi maksimum rumusnya kan udah dapat ya kalau mau diturunkan ya.
Yang udah diturunkan tadi kan rumusnya udah dapat V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Bagi. iya, per 2G ya. Nah, berarti V0 kuadratnya berapa? 400 ya? Terus 20 Yes, kuadrat. Ya, 400. Sin kuadrat alfa, berarti sin 30 itu dikuadratkan. Sin 30 berapa? 4. 1/2 dikuadratkan. Setengah, Sir. Setengah ya? Iya, dikuadratkan. Per 20 ya. 2 kali 10. Dah? Ini tinggal berapa nih? 20. Ya, 20 dibagi 4. Berapa yuk? 5, Sir. Iya. Berarti tinggi maksimumnya 5. Gitu. Untuk yang B, ada yang mau ditanya? Pas? Bisa? Bisa, Sir. Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Kapan dan di mana benda mencapai tanah? Berarti apa itu yang ditanya? Kalau kapan? Waktu, Sir. Ya, berarti waktunya. Waktu ketika sampai di sini ya. Nah, berapa T-nya? Kemudian di mana? Apa itu berarti kalau di mana? Posisi, Sir. Jarak. Posisi. Apa? Jarak ya. Jarak. Jaraknya, jarak maksimum ya. Jarak sampai sini berapa? Gitu. Oke. Berarti pertama cari apa dulu? T-nya dulu ya. Boleh? Iya, Sir. Boleh ya. Oke. Ini bagian C. Kita cari T-nya dulu. Tadi masih ingat nggak rumus T ketika mencapai titik tertinggi? Final sin alfa per G. Iya. Ini kalau di titik tertinggi ya. Kalau T maksimumnya di jangkauan terjauhnya berarti 2 kalinya kan? Iya, Sir. Nah, 2 kalinya. Berarti pakai persamaan ini kita. Berarti 2 kali berapa? 20. V0-nya tadi berapa? 20. 20. Sin alfanya sin 30 tadi ya, setengah ya. Nah, Ya kan? Oke, dibagi 10. 2, Sir. Berapa itu? 4 bagi 2. 2, Sir. 2. Nah, inilah waktu sampai di titik terjauhnya. Gitu kan? Baru yang ditanya yang berikutnya adalah jaraknya. Jaraknya. Pakai persamaan jangkauan terjauh. Ingat nggak tadi rumusnya untuk jangkauan terjauh? F0 pangkat 2 V0 sin 0 pangkat kuadrat 2 sin 2 alfa. per G. per G. 2G. Oke, bagus. Hah? 2G per G. Kalau per 2G tadi separuhnya. Nih. Kalau ditanya di sini posisi jaraknya yang setengahnya per 2G. Tapi kalau di sini per G. Dah? V0 kuadratnya berapa? 400. 100. 400. Sin 2 alfa. Berarti sin 60 itu ya. Karena alfanya kan tadi 30. 30 dikali 2. Berarti sin 60 berapa? 1/2 akar 3, Per Sir. 2. Akar Ya, 3. 1/2 akar 3. Iya, dibagi 10 ya. Berapa itu? Berarti 20 10 akar akar 3.
20 lah. 40 kali setengah. Ya kan? Oh iya, Sir. Iya. Ya, 20 akar 3. Dah, nah inilah untuk yang C-nya. Kalau tiba-tiba lupa, Pak, lupa ini Pak, rumus P0 kuadrat sin 2 alfa per G, lupa. Boleh pakai ini, X sama dengan Vx kali T. Kan ini kalau mendatarnya kan pakai GLB rumusnya. Vx-nya POX. POX-nya berapa tadi nilainya? V0 cos alpha ini kan, Vx kan, dikali T. T-nya kan udah dapat tadi 2 sekon kan? Masukkan aja. V0-nya tadi 20 ya, cos 30 itu setengah akar 3. T-nya 2. Ya kan? Sama hasilnya? Sama, Sir. 20 akar 3. Iya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya, Nak? Untuk contoh yang kedua. Ada nggak? Pas? Oke, pas ya. Pas. Oke. Nah, ini masih soal dengan tipe yang sama ya. Bapak cepatkan aja. Jarak terjauh berarti X ya. X max-nya yang ditanya. Rumusnya tadi masih ingat ya? V0 kuadrat sin 2 alfa per G ya. Berarti 80 kuadrat dikali sin 2 alfa, sin 60 Setengah akar 3 Setengah akar per 3. 10. Iya. Nah. Berapa itu? 1.600 dikali Kali setengah bagi 10. 6.400. 6.400 nih. 6.400 dibagi 10 kan tinggal 640 ya. Dikali setengah. Berarti 320. 320 akar 3. 3. Oke, cocok? Cocok, Sir. Cocok lah ya. Cocok. T-nya. T max katanya. Rumusnya tadi adalah 2 V0 sin alfa per G. Ya kan? Berarti 2 kali V0-nya 80, sin alfanya setengah, sin 30 kan, per 10. Ya kan? Ini mati ke sini, ini mati ke sini. Ayo, berapa tinggalan? 8. 8, Sir. Ya, 8. Yang C, terakhir. Hitung kecepatan benda setelah 2 sekon. Kecepatan. Nah, kalau kecepatan berarti kita harus cari nilai Vx-nya, harus cari nilai Py-nya, baru diakarkan pakai Pitagoras. Sepakat? Sepakat, Sir. Vx-nya berarti kan V0 cos alfa. Ya kan? Benar? Baru dikali T. Dikali T kan, karena waktunya 2 sekon nih kan? Iya enggak? Iya Enggak, enggak? Sir. Enggak, bagus. Px-nya V0 cos alfa aja ya. Iya, Sir. Itu aja. Ya, Sir. iya, enggak ada. T-nya enggak, karena di detik berapapun nilai Vx itu selalu sama. Iya, berarti V0-nya 80, cos 30 berapa? Setengah, Sir. Setengah akar 2 3. akar. Setengah akar 3. Setengah akar 3 ya. Iya, Sir. Berarti ini 40 akar 3. Itu nilai X-nya. Nilai Vx-nya.
Nilai VY-nya baru pakai persamaan VOY dikurang GT. Kan gitu. VOY-nya kan kalau diuraikan V0 sin alfa. Ini ada, ya kan? Cocok? Dikurang GT. P0-nya 80 dikali setengah dikurang 10 dikali T-nya 2 ya. Berarti 40 dikurang 20. 20. Iya. Px-nya dapat, Py-nya dapat. Baru tinggal cari kecepatannya. Akar dari 40 akar 3 dikuadratkan ditambah 20 kuadrat. Berapa itu? 1.600 400. Iya. 1.600 dikali 3 ini kan, akar 3 dikuadratkan kan akar 9. Berarti akar 9 itu 3 kan? Iya kan? Iya, Sir. Ya, Iya, Sir. ditambah 400. 1.600 dikali 3 4.800. 4.800 ditambah 400 5.200. 5.200 ya. 5.200 atau kalau disederhanakan itu bisa 20 akar 13. Ya, 4 kali 13 ya 52. Ya kan, 400 dikali 13. Cocok? Cocok, Sir. Cocok. Oke, Bapak rasa ini dulu ya yang bisa Bapak sampaikan. Waktunya sudah habis. Paham kira-kira nak untuk ini? Paham, Sir. Paham ya? Oke deh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.